Kalau kita masuk ke penanganan kasusnya, Jaksa Pinangki ini juga sudah menjadi polemik di awal saat dakwaannya hanya 11 tahun. Di situ publik sudah mulai marah. Kenapa hanya didakwa 11 tahun begitu loh. Padahal dalam pasalnya bisa didakwa lebih daripada itu. Nah, setelah itu di putusan pengadilan di tingkat pertama begitu, putusannya juga hanya 10 tahun. Publik marah lagi. Kenapa hakim hanya memutus 10 tahun? Tak cukup hanya di situ, bahkan Jaksa Pinangki mengajukan banding begitu. Nah, di bandingnya bukan main-main, hukumannya didiskon kurang lebih 60%, teman-teman. Dia hanya divonis 4 tahun begitu. Nah, disitulah kemarahan publik memuncak. Bagaimana publik melihat penegakan hukum hari-hari ini semacam pandang bulu begitu. Diskusi-diskusi seperti ini membicarakan apa yang sedang ramai sepekan, artinya isu publik begitu loh. Bukan membicarakan artis yang sedang bercerai, bukan membicarakan artis yang sedang bagi harta gono gini. Nah, itu menurut saya sangat mengotori ruang-ruang publik, tapi kita berbicara bagaimana kebijakan-kebijakan yang memang menyasar orang banyak begitu loh. Karena kalau artis A dengan artis B cerai nggak ada pengaruhnya kok dengan kita, nggak ada pengaruhnya kok dengan para petani di desa, para nelayan di pinggiran laut atau di pinggiran pantai, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau pejabat negaranya aneh-aneh atau kebijakannya nggak benar kan itu sangat berpengaruh. Nah, itu pentingnya bagaimana diskusi publik harus tetap dilakukan, membicarakan kepentingan-kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Adi Rebecca Pardosi sebagai host di acara Bincang Sepekan. Di Bincang Sepekan ini kita akan membahas atau membicarakan isu-isu atau masalah yang sedang hangat dibicarakan dalam sepekan ini. Tentunya untuk membahas isu ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Abang Anda Tulus Pardosi. Bang Tulus. Hai, halo Becca, halo kawan-kawan semua yang sudah bergabung di Zoom ataupun yang nonton di YouTube nantinya. Kita kembali lagi ya membicarakan apa yang sedang ramai sepekan terakhir begitu, tentunya dengan ala obrolan warung kopi seperti apa yang zona politik inginkan begitu. Oke. Jadi kita sini mau bahas ada 4 isu nih Bang. Kita langsung aja masuk ke isu yang pertama ya Bang. Oke, silakan. Jadi, nanti saya coba kasih perspektif. Silakan. Oke. Ada dari SMRC atau Saiful Mujani Research and Konsultasi, yang dimana di sini dia tuh melakukan survei dan hasil surveinya itu bahwa 92% warga tidak merasa adil terhadap vonis Jaksa Pinangki, Mas. Oke. Di mana vonisnya itu berisi 10 tahun penjara dan denda 600 juta. Mungkin boleh langsung Abang tanggapi ya. Oke. Menarik sekali tadi ya, kita akan mulai diskusi kita dari artikel tadi yang sudah Adinda Rebecca bacakan, begitu kaitannya dengan survei SMRC ya, berkaitan dengan adanya hasil survei yang menyatakan 92% publik atau masyarakat merasa tidak adil akan vonis terhadap Jaksa Pinangki begitu. Mungkin saya tidak akan membahas terkait kasus Jaksa Pinangki secara mendalam di sini karena masih banyak pembahasan lain tentu yang akan kita bahas. Pertama begini, kita mulai dari memahami apa sih sebenarnya hakikat dari survei itu begitu. Nah, di alam demokrasi kita hari ini, survei itu kita akui sebagai suatu cara untuk mengetahui bagaimana kondisi atau sikap publik hari ini, yang dimana survei itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi dan secara ilmiah begitu, bisa kita uji. Nah, itu sedikit singkat pengantarnya. Nah, berkaitan dengan Jaksa Pinangki tadi, kita tahu bagaimana sengkarut kasus Jaksa Pinangki ini. Dimulai dari dia membantu buronan yang seharusnya dia sebagai jaksa menangkap atau mencari buronan, tapi dia membantu untuk mengurus kasusnya, yaitu Joko Chandra begitu. Nah, kalau kita masuk ke penanganan kasusnya, Jaksa Pinangki ini juga sudah menjadi polemik di awal saat tuntutannya, saat dakwaannya hanya 11 tahun. Di situ publik sudah mulai marah. Kenapa hanya didakwa 11 tahun begitu loh. Padahal dalam pasalnya bisa didakwa lebih daripada itu. Di situ publik sudah mulai marah. Nah, setelah itu di putusan pengadilan di tingkat pertama begitu, putusannya juga hanya 10 tahun. Publik marah lagi, kenapa hakim hanya memutus 10 tahun? Jaksa sudah tuntut 11 tahun yang dimana publik juga
rasa kurang adil malah diputus 10 tahun. Tak cukup hanya di situ, bahkan Jaksa Pinangki mengajukan banding begitu. Nah, di bandingnya bukan main-main. Hukumannya didiskon kurang lebih 60%, teman-teman. Dia hanya diponis 4 tahun begitu. Nah, disitulah kemarahan publik memuncak. Bagaimana publik melihat penegakan hukum hari-hari ini semacam pandang bulu begitu. Walaupun kita tidak bisa tunjuk hidung siapalah yang pandang bulu di situ, tapi setidaknya dalam proses sistem peradilan pidananya kita bisa tangkap itu begitu. Nah, itu menurut saya, dan tanpa adanya pun survei SMRC itu, kita sudah tahu kalau publik marah. Tapi dengan adanya survei itu, kita seakan mendapat validasi bahwasanya bukan hanya 70 atau 80, bahkan hampir 100%. Kalau berdasarkan survei SMRC itu kan begitu, yang dimana 92% masyarakat atau publik merasa vonis terhadap Jaksa Pinangki itu tidak adil. Begitu kira-kira sedikit pengantarnya, Ade, begitu. Ya, jadi menurut Bang Tulus wajar-wajar saja ya jika atau publik ini merasa hukum ini tidak adil gitu ya, Mas. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu ya, Mas, kan di situ dia minta banding. Jadi bandingnya itu 4 tahun, jadi hukumannya 4 tahun penjara. Nah, di situ menurut Bang Tulus, apakah bandingnya itu bisa diterima atau tidak gitu? Oke, ya kalau kita mengacu terhadap putusan hakim menganggap bandingnya diterima, bahkan bukan hanya diterima, tapi hukumannya dikurangi loh. Yang tadinya di pengadilan negeri diputus 10 tahun, di pengadilan tinggi malah direvisi menjadi 4 tahun begitu kan. Berarti kita bisa baca dari vonis hakim bahwasanya hakim menerima bandingnya, bukan hanya sekedar menerima kawan-kawan semua, tapi mengurangi begitu loh. Makanya ada meme-meme yang belakangan muncul juga kan, ada diskon besar-besaran di pengadilan tinggi begitu loh. Jadi biasanya kita cari diskon besar-besaran kan kita main ke mall, kita main ke minimarket, ke supermarket. Tapi hari-hari ini kalau kita mau cari diskon, mainlah ke lembaga pengadilan. Nah, itu hari ini menjadi meme di tengah masyarakat begitu loh. Tapi kalau mau dapat diskon harus ada orang dalam nggak ini, Bang Lus? Itu mungkin nanti kita akan bahas pada saat tidak direkam begitu kira-kira. Lebih personal ya, Mas. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke topik kedua ya, Mas. Boleh. Apa tuh topik keduanya apa? Oke. Topik kedua ini berbicara mengenai Indonesian Corruption Watch atau ICW yang menganggap bahwa katanya Pak Muldoko itu tidak mengerti isu korupsi gitu, Bang. Oke. Ini masih ada erat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tadi ya. Setelah tadi penanganan kasus Jaksa Pinangki, sekarang kita masuk ke pendapat ICW begitu. Nah, sebelum saya bahas ke sana juga, mungkin tadi biar teman-teman yang gabung di Zoom ini juga bisa mempersiapkan. Mungkin nanti di akhir kita bisa sharing ya. Di awal mungkin saya kasih prolog terhadap beberapa tema ini. Nanti mungkin teman-teman yang dari tadi bergabung di Zoom ataupun yang nanti menyaksikan di platform zona politik itu bisa menanyakan juga, baik itu melalui komen ataupun secara langsung. Pertama begini, sengkarut bagaimana pelemahan KPK atau pelemahan pemberantasan korupsi itu sudah terjadi bukan baru saat ini, bahkan sejak dulu. Namun belakangan ini memang menjadi begitu memancing kemarahan publik, dimulai dari adanya revisi Undang-Undang KPK. Terus berlanjut lagi terhadap terpilihnya ketua KPK yang dianggap punya masalah etik, yang dimana sudah disanksi pelanggaran etik, dilapor kalau saya tidak salah ke pelanggaran etik, yaitu Bapak Firly Bahuri. Nah, di samping itu ada lagi upaya pelemahan melalui adanya TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang dimana berdasarkan TWK itu ada beberapa pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, yang dimana publik tidak bisa menerima logikanya. Bagaimana mungkin petugas atau penegak hukum yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi demi menyelamatkan anggaran dianggap tidak punya wawasan kebangsaan? Di situ kan publik sudah marah. Nah, berlanjut lagi, para pegawai KPK ini yang dinyatakan tidak lolos TWK ini akhirnya mengadu ke Ombudsman, membuat laporan ke Ombudsman demi mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara dan meminta perlindungan terhadap institusi negara. Nah, atas pengaduan itu, Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan jangan sampai permasalahan ini menarik-narik Presiden Jokowi begitu.
menurut saya ya memang itu argumen yang sangat aneh. Kenapa sangat aneh? Bagaimana mungkin permasalahan di negeri ini, apalagi berkaitan dengan institusi penegakan hukum, tidak ada peran presiden di dalamnya? Tidak mungkin itu tidak mungkin. Karena presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, yang dimana secara tidak langsung dialah memimpin bagaimana berlangsungnya negara kita ini. Walaupun memang ada pembagian kekuasaan di dalamnya antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi presiden tetap punya peran penting, sehingga sangat-sangat masuk akal saat Indonesia Corruption Watch, yang dimana mereka merupakan NGO yang memang fokus di bidang pemberantasan korupsi, menyampaikan statement seperti itu, karena menurut saya aneh banget. Masa iya permasalahan ini seolah-olah tidak boleh menarik-narik Presiden Jokowi ke dalam permasalahan ini. Padahal Presiden Jokowi kan bukan lagi wali kota Solo, bukan lagi gubernur Jakarta, tapi dia sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Maka dialah yang bertanggung jawab secara tidak langsung. Itu loh menurut saya. Oke Bang, tapi di sini saya ingin menanyakan juga. Di sini Pak Muldoko juga menegaskan bahwa urusan kepegawaian itu sudah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sementara menurut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, bahwa Presiden itu memiliki jabatan tertinggi dan berhak untuk mengadakan pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian PNS. Ya. Gimana ini Bang? Ya. Jadi jangan seolah-olah logikanya dipotong gitu loh. Sekarang Pak Muldoko selaku KSP bilang itu urusan internal, sudah diatur di dalam Perkom, peraturan komisi dan lain-lain. Oh ya nggak gitu. Adanya tes TWK ini juga lahir karena ada revisi Undang-Undang KPK, Bos. Yang dimana revisi Undang-Undang KPK ini dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Jadi jangan dibalik logikanya. Asbabunusul adanya tes TWK ini kan karena ada revisi. Terus turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Jadi menurut saya jangan seolah-olah begitu di bawah jadi polemik, seolah-olah ya udah itu mau urus sendiri. Padahal kan yang lahirnya tes TWK ini berangkat dari adanya revisi Undang-Undang KPK. Itu loh. Jadi jangan sampai seolah-olah ingin membuat publik tidak memahami begitu loh. Makanya saya rasa penting kiranya diskusi-diskusi seperti ini kita lakukan agar menjaga nalar publik. Jadi tidak mau terbawa arus terhadap narasi-narasi para pejabat negara yang menurut saya seolah-olah membuat publik ntar juga pada lupa gitu kali. Kita nggak akan lupa kalau ternyata TWK itu lahir karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Itu statement yang menurut saya penting kita kita sadari begitu loh kira-kira. Intinya Bang Tulus ini sepakat dengan ICW yang mengatakan bahwa presiden itulah berhak atas semua tentang negara gitu ya Mas. Iya tentu, walaupun memang ada batasan-batasan. Iya. Tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwasanya presiden sebagai pimpinan negara dan presiden juga terlibat dalam perubahan revisi Undang-Undang KPK. Itu loh maksud saya. Oke, berbicara mengenai presiden nih Bang, berhubungan dengan topik kita yang ketiga ini. Topik yang ketiga ini berbicara mengenai mantan presiden, yaitu Ibu Megawati, di mana di sini ada pernyataan dari Ibu Megawati yang mengatakan bahwa saya dukung Jokowi walaupun saya dibully 1000 kali, saya tidak takut. Mungkin Ibu Megawati bisa kita apresiasi ya Mas, bahwa jiwa sosial dan solidaritasnya sungguh tinggi nih. Yang tetap membela, yang berani untuk membela Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Mungkin Bang Tulus boleh menangkapi isu yang ketiga ini Bang. Oke, pertama, ya wajar saja Bu Megawati berpendapat seperti itu. Dalam konteks beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang dimana menurut Ibu Ketum ini kan, dia di awal waktu Presiden Jokowi terpilih ngomong, kalau Presiden Jokowi adalah petugas partai. Dia loh yang ngomong loh, bukan kita loh. Kita mah cuma dengar gitu loh. Jadi wajar dong dia melindungi petugasnya gitu loh. Cuman kita sebagai kesatuan bangsa juga tidak melulu harus mati-matian membela presiden. Kalau memang kinerja presiden misalnya dalam hal infrastruktur bagus, dalam hal lain misalnya ada bagus, kita apresiasi. Tapi kalau memang ada kekurangan-kekurangan, bukan berarti juga kita bisa mengkritik, begitu loh. Bukan berarti juga kita tidak boleh mengkritik, tetap boleh mengkritik, tapi memang haruslah disampaikan dengan cara-cara yang sesuai begitu loh, bukan melalui tindakan-tindakan makar misalnya, tapi melalui kritik-kritik yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar menurut saya. Nah, kembali lagi ke Bu Megawati tadi. Walaupun memang kita sebagai warga negara agak marah ya.
Masa presiden kita dibilang petugas partai, seolah-olah partai itu jauh lebih besar dibanding negara. Kan gitu. Harusnya kita nggak bisa bilang presiden sebagai petugas partai lah. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan dikecilkan menjadi petugas partai, seolah-olah negara jauh lebih kecil dibanding partai itu sendiri. Itu sih yang menurut saya agak menyakiti hati saya ya sebagai warga negara. Ya mungkin saya aja yang baper kali ya. Gitu kali. Gitu. Oke Mas, di sini juga Bu Megawati ada ngomong seperti ini. Saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Ya mikir kita rakyatnya itu kan Mas. Jadi yang mau saya tanyakan itu, Bu Megawati juga bilang seperti ini, kenapa sih masih ada yang bully Pak Jokowi udah kurus gara-gara mikiri rakyatnya gitu. Mungkin Mas Tulus bisa ngasih pendapatnya tentang pernyataan dari Bu Megawati. Bahkan Bu Mega bilang sampai ada yang ngatain kodok gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi begini, wajar. Ibu Megawati itu adalah seorang ibu. Dia adalah perempuan. Wajar seorang ibu dan perempuan itu punya sensitivitas yang lebih tinggi. Begitu loh. Jadi wajar. Mungkin dia nggak bohong kalau dia bilang sampai nangis, sampai apa. Mungkin iya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya begini menurut saya. Walaupun saya tidak membenarkan tindakan bullying. Tindakan bullying itu tidak sama sekali tidak dibenarkan ya. Kepada siapapun. Tapi poinnya begini. Saat kita memilih kita menjadi pejabat publik, menjadi pelayan masyarakat, maka hal yang pertama harus kita siap adalah siap dikritik. Itu, karena kita adalah pelayan masyarakat. Secara tidak langsung kita ini telanjang di depan masyarakat. Masyarakat bisa membicarakan kita dari aspek manapun. Karena kita tidak bisa batasi masyarakat. Misalnya kalau kita mungkin hanya mengkritik dari aspek kebijakan, hanya mengkritik dari aspek political will-nya. Tapi ada saja masyarakat yang mengkritik bahkan sampai pada gaya sisirannya lah, sampai pada kemejanya lah, begitu loh. Sehingga menurut saya itu adalah konsekuensi logis saat kita ingin jadi pejabat publik, saat kita ingin memegang jabatan publik, maka konsekuensi logisnya adalah kita harus siap mendapatkan kritikan dari masyarakat. Walaupun memang terkadang kritikan-kritikan yang terjadi khususnya di sosmed itu kita harus akui banyak yang menurut saya juga berlebihan lah, sampai masuk ke personal atau bahkan sampai masuk ke orang tua dari Bapak Jokowi juga menurut saya tidak tepat. Tapi kalau untuk mengkritik, saya sih masih menganggap itu sebagai konsekuensi dari pejabat publik gitu loh. Tadi kan garis besarnya itu Bu Megawati bilang, saya dukung Jokowi walaupun saya dibully 1000 kali. Berarti intinya kalau semua orang mendukung Jokowi harus mendapat bulian, begitu kan Mas? Ya enggak juga. Maksudnya Bu Mega begini, sekalipun dia mendapat hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia tetap memilih mendukung Jokowi. Ya tentulah dia kan ketua partai gitu loh. Kalau kecuali yang ngomong gitu adalah dari PKS, nah baru saya kaget tuh. Waduh kok dia bisa ngomong gitu kan gitu. Tapi kalau Bu Mega yang ngomong sah-sah aja dan wajar banget malah. Cuman kalau yang tiba-tiba ngomong adalah dari PKS misalnya, baru saya itu kaget. Atau yang tiba-tiba ngomong adalah Bapak Reformasi konon katanya begitu loh, Pak Amin Rais, itu baru saya kaget tuh. Waduh kok bisa gitu kan gitu. Itu sih. Tapi kalau Bu Mega wajar banget. Dan tanpa Bu Mega ngomong kita tahu gitu loh. Oke. Menarik ya. Oke, kita langsung masuk ke topik terakhir, yaitu Dinas Sosial Kota Kediri, Sulawesi Tenggara, bahwa melarang setiap masyarakat untuk memberikan uang kepada anak jalanan. Ini menurut Bang Tulus gimana ini Bang? Kita kan manusia punya rasa iba. Astagfirullah, Dinsos melarang kita untuk bersodakoh ini. Astagfirullah, Dinsos Kendari muasabah diri antum. Sebenarnya gimana? Perjelas dong aturannya biar kita clear nih pembahasannya. Oke. Jadi berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 menyebutkan bahwa memberikan uang kepada mereka dalam kurung anak jalanan sama saja membiarkan mereka tetap berada di jalanan gitu Bang. Oke, pertama begini ya, walaupun ini bukan zona hukum ya, tapi nggak apa-apa lah kita sedikit bahas hukum ya. Artinya begini, berkaitan dengan tindak perbuatan mengemis, meminta-minta di jalan, di dalam KUHP sekalipun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu merupakan tindak pidana, walaupun kategorinya adalah pelanggaran, begitu ya. Nah, yang menarik adalah, teman-teman yang harus kita pahami adalah memang, untuk bagaimana kita menghentaskan anak jalanan atau pengemis yang ada di jalan, itu harus kerja kolektif kita sebagai bangsa, baik pemerintah sebagai pelaksana, ataupun kita sebagai warga negara. Nah, tapi juga Dinsos Kendari jangan lupa kalau
peran pemerintah harus hadir lebih dahulu. Bagaimana anak-anak jalanan atau pengemis-pengemis yang ada di jalanan ini diakomodir dulu. Diakomodir dalam arti apa? Yang tidak punya rumah disiapkan rumah singgah, yang tidak bisa kerja disiapkan keahliannya, dicarikan, mohon maaf, saya ulang, dicarikan tempat dia bisa bekerja, dilatih dulu agar dia bisa bekerja. Kalau memang butuh modal, negara harus bisa modalin atau mencarikan pihak swasta yang bisa memodalin. Nah, disitulah baru kita sebagai bangsa ini kerjasamanya tercipta begitu loh. Tapi kalau hanya masyarakat diminta, woi jangan ngasih pengemis di jalan katanya. Masyarakatnya juga bilang, woi harusnya lu jamin dong hidup masyarakat yang kurang mampu karena kan undang-undang dasar bilang gitu. Akhirnya kita saling woi. Akhirnya kan jadi nggak asik ya. Cuman kalau Dinsos bilang, saya sudah buat rumah singgah, saya sudah latih para anak jalanan, tolong masyarakat agar mereka tidak ada di jalan, jangan kasih karena kami sudah buat gini. Harusnya kan gitu. Itulah yang menurut saya kurang. Mereka tidak bicara apa yang mereka sudah lakukan sebagai pemerintah yang dimana adalah bentuk dari negara itu sendiri. Kan begitu. Itu yang menurut saya harusnya dilakukan oleh para pelaksana kebijakan hari-hari ini. Itu sih poin pentingnya. Berarti pemerintah juga harus terbuka ya Bang, misalnya membela kita udah sediain rumah nih, jadi masyarakat pun tidak merasa kok pemerintah gini, seolah-olah kita dilarang untuk berbuat baik gitu ya Mas. Ya, saya sedikit lagi, Iya. Dinsos juga mau bilang kalau memang mau menyalurkan sebagian dari rezekinya atau memang kalau ingin berbagi, pakailah saluran-saluran yang memang sudah tersedia dan dijamin begitu. Misalnya memberikan ke musola, ke masjid, ke gereja, ke vihara, ataupun ke yayasan yatim piatu, ataupun ke pondok pesantren. Banyaklah tempat-tempat yang memang kita bisa menyalurkan berkat kehidupan kita. Itu sebenarnya. Jadi bukan melarang kita berbagi, tapi Dinsos mau bilang kalau yang kalian dukung itu adalah tindakan yang dilarang loh, gitu loh kurang lebihnya. Oke, nggak kerasa ya Bang, diskusi kita masalah membicarakan 4 topik yang sedang viral ini sudah selesai. Mungkin buat teman-teman yang ada yang join ke diskusi kali ini, jika ingin pertanyaan atau memberi saran ataupun masukan, kami persilahkan. Mungkin dari tadi kan hanya kita dialog nih ya, kita ngomong, mungkin yang di Zoom ada yang ingin mendiskusikan dari tadi yang kita bicarakan, silakanlah. Gimana? Dek, ada nggak ada? Ya, buat teman-teman apakah ini bertanya? Oke, karena mereka memang mungkin masih menikmati dari tadi obrolan kita ya. Mungkin Mas. Mungkin terakhir begini, Bek ya. Oke. Menurut saya diskusi-diskusi seperti ini membicarakan apa yang sedang ramai sepekan, artinya isu publik begitu loh. Bukan membicarakan artis yang sedang bercerai, bukan membicarakan artis yang sedang bagi harta gono gini. Nah, itu menurut saya sangat mengotori ruang-ruang publik, tapi kita berbicara bagaimana kebijakan-kebijakan yang memang menyasar orang banyak begitu loh. Karena kalau artis A dengan artis B cerai nggak ada pengaruhnya kok dengan kita, nggak ada pengaruhnya kok dengan para petani di desa, para nelayan di pinggiran laut atau di pinggiran pantai, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau pejabat negaranya aneh-aneh atau kebijakannya nggak benar kan itu sangat berpengaruh. Nah itu pentingnya bagaimana diskusi publik harus tetap dilakukan, membicarakan kepentingan-kepentingan publik, dan di zona politik sendiri kita membicarakan ala obrolan warung kopi begitu. Jadi tidak terbatas harus mahasiswa, tidak terbatas harus mahasiswa politik, harus mahasiswa hukum, harus mahasiswa administrasi pemerintahan, karena sejatinya setiap warga negara berhak membicarakan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Itu sebenarnya poin penting yang sebenarnya ingin kita sasar dari diskusi-diskusi yang kita lakukan 2 pekan belakangan. Karena diskusi bincang sepekan ini, rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini ataupun yang bergabung di Zoom, sudah kita lakukan 2 pekan belakangan, dan banyak konten-konten lain yang ada di zona politik. Mungkin itu sebelum saya kembalikan ke Ade Rebecca untuk menutup diskusi kita kali ini. Baik, ya jadi teman-teman, acara Bincang Sepekan ini rutin kita adakan ya Mas setiap minggunya. Jadi buat teman-teman yang ingin berbagi ilmu ataupun mendapat ilmu mungkin boleh bergabung untuk Zoom-Zoom seperti ini. Jadi saya selaku host mau minta maaf jika dalam
diskusi tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang sudah mau bergabung di diskusi pada malam hari ini, menyempatkan waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bang Tulus yang sudah mau menjadi, bisa dibilang narasumber lah, di diskusi pada malam hari kita ini. berbagi point of view aja, berbagi sudut pandang. Iya, sudut pandangnya betul. Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya, BK, Adi, Setia, dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam.